Baik, teman-teman, di sini ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian puasa. Kemudian yang kedua, ada jenis-jenis puasa. Yang ketiga, syarat wajib dan sahnya puasa. Yang keempat, rukun-rukun puasa. Dan yang terakhir, keutamaan dan hikmah berpuasa. Pengertian puasa dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pengertian ibadah puasa secara umum. Nah, puasa merupakan salah satu kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan sukarela yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari makan, minum, atau juga bisa keduanya. Kemudian menahan dari perilaku buruk dan semua hal yang memiliki potensi untuk membatalkan puasa tersebut selama masih dalam periode pelaksanaan puasa tersebut. Kemudian pengertian ibadah puasa secara syariat Islam. Menurut agama Islam, puasa disebut dengan saum yang berasal dari bahasa Arab, yaitu saum, merupakan ibadah yang bersifat wajib untuk dilaksanakan ketika bulan Ramadan telah tiba. Ibadah ini juga dilaksanakan selama 1 bulan penuh, lalu akan ditutup dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian pengertian yang ketiga, yaitu secara bahasa. Nah, puasa sendiri merupakan terjemahan dari istilah aslinya yang berasal dari bahasa Arab, yaitu saum. Nah, kata tersebut secara bahasa memiliki arti mencegah atau menahan. Kemudian yang ketiga, yaitu jenis-jenis puasa. Yang pertama ada puasa dengan hukum wajib. Puasa wajib atau saum wajib merupakan jenis puasa yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Apabila seorang umat muslim berhasil melaksanakan puasa jenis ini, maka ia akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, apabila seorang umat muslim tidak melaksanakan puasa jenis ini, maka ia akan mendapatkan dosa atau ganjaran. Berikut ini daftar puasa yang termasuk dalam puasa wajib. Nah, ada 4. Yang pertama, puasa wajib Ramadan yang akan kita laksanakan beberapa hari lagi ya teman-teman. Kemudian puasa yang kedua yaitu puasa yang disebabkan karena bernazar. Nah, puasa ini dilakukan apabila kita memiliki nazar atau kita memiliki janji. Nah, puasa ini harus dilaksanakan. Kemudian puasa yang ketiga yaitu puasa denda atau kafarat. Nah, puasa ini dilakukan oleh seorang ibu hamil ataupun orang yang sudah renta. Jadi mereka melaksanakan puasa ini di lain hari ketika mereka tidak melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang keempat yaitu puasa ganti atau qadha. Nah, puasa ini dilakukan oleh perempuan yang biasanya oleh perempuan yang berhalangan ataupun orang yang sakit seperti itu. Nah, yang kedua yaitu puasa dengan hukum sunnah. Puasa sunnah atau saum sunnah merupakan jenis puasa yang apabila dikerjakan, maka ia akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan, maka dia tidak mendapat dosa atau pahala. Adapun di sini ada contoh puasa hukum sunnah. Yang pertama, puasa Senin Kamis yang dilakukan setiap minggu. Dan yang kedua, puasa sunnah 6 hari yang dilaksanakan pada bulan Syawal kecuali hari Raya Idul Fitri. Yang ketiga, puasa sunnah Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah untuk umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, ada puasa Tarwiyah, yaitu dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah untuk umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji. Dan yang kelima, ada puasa Daud atau sehari puasa sehari tidak.
Nah, puasa ini dilaksanakan untuk meneladani puasa milik Nabi Daud. Kemudian yang selanjutnya ada puasa Tasu'a. Nah, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram. Nah, selanjutnya ada puasa Asyura yang dilakukan setiap tanggal 10 Muharram. Yang selanjutnya yaitu puasa Yaumul Bid. Nah, puasa ini dilakukan setiap tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Kemudian yang selanjutnya ada puasa Nisfu Sya'ban, dilaksanakan pada pertengahan bulan Sya'ban. Dan yang terakhir ada puasa Ashhurul Hurum, yang dilakukan pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu syarat wajib dan sahnya puasa. Nah, yang pertama, syarat wajib puasa menurut syariat Islam diantaranya: yang pertama, beragama Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sudah balik atau sudah cukup umur. Yang ketiga, kondisi akalnya sehat dan waras. Yang keempat, keadaan rohani dan jasmaninya yang sehat. Kemudian yang kelima, bukan termasuk musafir yang sedang melakukan perjalanan panjang dan jauh. Yang selanjutnya, dalam keadaan yang suci dari hadas besar. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan puasa. Kemudian syarat sah puasa menurut syariat Islam. Yang pertama, beragama Islam dan tidak murtad. Yang kedua, dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, tidak dalam keadaan najis, yang suci dari nifas dan haid. Nah, ini khusus untuk wanita. Kemudian yang terakhir, memiliki pengetahuan mengenai waktu diterimanya puasa. Nah, selanjutnya ada rukun-rukun puasa. Apa saja sih rukun-rukun puasa itu? Nah, yang pertama ada Islam. Rukun pertama dalam melaksanakan ibadah puasa di agama Islam adalah seseorang haruslah memeluk agama Islam seperti yang telah disampaikan pada syarat berpuasa menurut syariat Islam sebelumnya. Kemudian yang kedua, membaca niat. Nah, membaca niat ini harus disertai doa puasa, yaitu merupakan tahapan yang sangat penting untuk dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa. Umat muslim akan membaca niat sebelum mereka menjalankan ibadah puasa, tepatnya setelah mereka melaksanakan sahur atau juga dapat dilakukan sebelum fajar tiba. Ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa pembacaan niat dan doa dapat dilakukan malam harinya sebelum tidur. Pasti teman-teman sudah tahu kan niat berpuasa itu bagaimana? Ya. Lalu selanjutnya ada menahan serta mengontrol diri. Jadi ketika berpuasa, umat muslim harus menahan serta mengontrol diri mereka dari segala hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, kemudian nafsu bergibah atau kegiatan seksual, dan lain-lain yang membatalkan puasa. Nah, dan materi yang terakhir yaitu keutamaan dan hikmah berpuasa. Ibadah puasa memiliki beberapa keutamaan menurut syariat Islam. Seperti umat muslim yang melaksanakan puasa akan melewati sebuah pintu di surga yang bernama Royan. Pintu surga tersebut adalah pintu yang dikhususkan untuk muslim yang berpuasa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kelebihan kepada muslim yang berpuasa dengan menjauhkannya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan masa akhiratnya. Adapun di sini hikmah yang diperoleh dari melaksanakan ibadah puasa dalam agama Islam. Yang pertama, mendapatkan beberapa pendidikan rohani
Yang kedua, memperbaiki cara bergaul seorang muslim. Yang ketiga, bermanfaat untuk kesehatan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan datangnya mutlak dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.